Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Abdul Ngafif, pada mata kuliah statistik. Pada kesempatan hari ini adalah pertemuan pertama kita. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Mari kita mulai mata kuliah ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum kita mulai perkuliahannya, mohon agar nanti rekan-rekan mahasiswa untuk mengunduh materi yang bisa diunduh di webnya PPI, umppp.com, kemudian langsung menuju ke menu download, kemudian diklik yang materi kuliah. Setelah itu cari di bagian paling bawah, ada tulisan di sini statistik. Nanti silakan unduh PDF-nya. Kemudian setelah itu mohon nanti agar teman-teman mahasiswa untuk bisa mencetaknya menjadi sebuah buku agar nanti kita latihannya itu di buku ya secara langsung seperti itu. Kemudian bagi teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah tes standardized listening ada handoutnya di paling atas yang sini. Nanti bisa diunduh juga dan bisa dicetak ya. Kemudian yang berikutnya, karena ini pertemuan pertama, saya tidak akan membahas secara langsung apa yang akan kita diskusikan nanti. Saya akan membahas mengenai RPS dulu. Kemudian nanti baru kita membahas mengenai materi-materi yang akan kita diskusikan selama 16 kali pertemuan, seperti itu. Berkenaan dengan RPS, ya seperti ini. Jadi tujuan utama dari mata kuliah ini adalah nanti agar mahasiswa mampu untuk mengolah data pada penelitian kuantitatif pada khususnya. Nanti data yang akan diolah yaitu berupa data parametris dan juga data non-parametris. Seperti itu, nggih. Kemudian untuk detailnya nanti yang pertama atau pertemuan pertama nanti akan saya jelaskan bahkan alur penelitian kuantitatif. Sebenarnya ini masuk ranah ke metodologi penelitian pendidikan yang diambil oleh Bu Titi. Tapi akan saya jelaskan di sini agar nanti kita tidak overlap. Nah, secara inti mata kuliah statistik ini hanya membahas atau mendiskusikan di bab 3 yaitu berkenaan dengan riset design dan juga technique of analyzing data nanti menggunakan statistik ya. Kemudian bab 4 pengolahannya seperti itu. Tapi akan saya jelaskan nanti mengenai bahkan alur penelitian kuantitatif agar Anda semua bisa memahaminya. Kemudian dilanjutkan dengan validitas instrumen. Kemudian reliabilitas instrumen, ada beberapa teknik di sini nanti ada teknik belah dan juga teknik non belah. Kemudian reliabilitas instrumen berbentuk essay dan juga kuesioner karena berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu hanya untuk tes, kalau yang berbentuk essay dan kuesioner nanti berbeda. Kemudian yang berikutnya nanti mengenai penilaian. Selama ini kan kita hanya mendapat nilai jadi saja, tapi sebenarnya ada beberapa cara untuk membuat atau mengkonversi skor menjadi nilai. Jadi misalkan Anda mengerjakan tes listening seperti itu, kemudian Anda mendapatkan skor 86. Nah, 86 itu nanti dikonversi menjadi nilai-nilai A, B, C, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada juga, ini ada standar 6 dan standar 9. Kemudian ada pedoman konversi skor skala 5 dan skala 9. Kalau yang skala 9 itu seperti yang berlaku di UMP, ada A, Amin, B+, B, B-, dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari ya. Kemudian setelah UTS, nanti Anda baru akan mulai
untuk belajar mengolah data. Jadi yang di sini masih berkutat seputar, penilaian dan juga pen-scoring nanti. Kemudian setelah UTS nanti Anda baru akan mengolah data, gitu ya. Ada beberapa, pengolahan data yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang berikutnya ini sudah masuk ke inti daripada olah data yaitu uji korelasi. Nanti akan kita mempelajari ada 1, 2, 3, 4, ada 4, yaitu ada uji korelasi, uji komparasi, uji pengaruh atau influence, dan juga uji efektivitas atau effectiveness, seperti itu. Kemudian sebelum UAS, nanti kita akan latihan untuk mengolah data. Jadi kita akan membuat simulasi pengolahan data ketika nanti Anda melaksanakan atau menulis skripsi, seperti itu. Nggak usah pusing ya, nanti Anda akan pusing pada masanya kok, jangan khawatir. Kemudian, setelah ini, eee, kita langsung saja ke bagian alur penelitian kuantitatif. Oke, untuk bagian alur kuantitatif nanti, saya jelaskan di sini. Oke. Sebenarnya untuk penelitian sendiri itu ada 2, yaitu penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif sendiri, sesuai dengan namanya yaitu quality, itu lebih cenderung ke semacam analisis-analisis. Contohnya adalah analisis mengenai kemampuan siswa di bidang reading, analisis analisis mengenai students anxiety in listening, dan seterusnya. Ada banyak sekali analisis ya. Kemudian untuk yang, penelitian kuantitatif itu biasanya diawali dengan kalau yang di UMP ya, kalau yang di UMP itu ada korelasi, komparasi, influence atau pengaruh, dan juga ada effectiveness. Nah, untuk effectiveness sendiri nanti ada 2 kelas dan juga 1 kelas. Nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Kemudian untuk yang pertama, jika Anda ingin melakukan penelitian, maka yang pertama, langkah pertama adalah Anda berkenaan atau berkutat dengan masalah. Maksudnya bagaimana? Di sini penelitian pasti diawali dengan masalah. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena masalah tersebut nanti yang akan dipecahkan melalui serangkaian proses penelitian. Tanpa ada masalah, maka penelitian tidak akan bisa dilaksanakan, seperti itu. Kemudian, masalah seperti apa sih yang, bisa diteliti? Nah, ini contohnya saja. Jadi intinya nanti jenengan jenengan cari masalah tanpa membuat masalah. Contohnya seperti ini, ketika Anda melaksanakan observasi di sekolah, pada waktu magang 1, magang 2, atau ketika Anda pernah, ngeles dan lain sebagainya, tentu Anda mengalami atau Anda menemui yang namanya hambatan atau masalah. Seperti itu contohnya, siswa tidak mudeng mengenai vocabulary, siswa nggak memahami tentang grammar, siswa biasanya ngantukan di kelas, kemudian ini sedang pembelajaran online, banyak bosennya, kemudian dan lain sebagainya. Ada banyak sekali masalah. Nah, nanti jenengan tuliskan semua masalah-masalahnya itu di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada banyak ya. Kemudian setelah masalahnya itu Anda tuliskan semuanya, langkah yang berikutnya adalah disortir. Nah, ada masalah-masalah tadi, ada banyak banget itu, kemudian disortir menjadi ada berapa? Hanya 1 saja. Misalkan, karena Anda merasa bahwa vocabulary itu adalah basic daripada semua penguasaan bahasa Inggris, maka Anda fokus ingin memecahkan masalah vocabulary siswa, seperti itu. Siswa nggak mudengan atau siswa tingkat penguasaan vocabulary-nya adalah kurang, seperti itu ya.
atau sangat minim, sehingga ketika Anda mengajar baik reading, listening, speaking, apalagi writing, siswa itu tidak bisa memahami, tidak bisa mengikuti dengan baik, seperti itu. Jadi intinya, pilih satu masalah yang Anda anggap paling urgent untuk diselesaikan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, setelah Anda menyeleksi satu masalah, yang berikutnya adalah Anda membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang seperti apa? Nah, rumusan masalah itu adalah panduan Anda dalam membuat penelitian. Jadi, ini semacam batasan Anda dalam melaksanakan penelitian. Bentuknya seperti apa? Contohnya adalah, sebentar, kita panjangkan dulu. Contohnya adalah misalkan, kita akan mencoba untuk, membuat penelitian mengenai vocabulary siswa. Misalkan saja adalah, how is the students vocabulary mastery. Tadi kita awali dulu dengan ini. Nah, kemudian yang berikutnya, misalkan kita korelasi ya, akan mengkorelasi, apakah ada korelasi yang positif antara students vocabulary mastery dengan kemampuan mereka di bidang reading, gitu nanti ya. Kemudian how is the students reading mastery, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, is there any positive and significant correlation between ini students vocabulary mastery and their reading mastery, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau seperti ini ada 3 ya. 1, how is the students vocabulary mastery. Yang kedua, how is the students reading mastery. Yang ketiga, is there any positive and significant correlation between students vocabulary mastery and their reading mastery, seperti itu. Nah, jadi kita akan melakukan penelitian untuk menjawab 3 masalah ini. Bagaimana sih vocabulary siswa? Bagaimana sih reading siswa? Bagaimana sih, apakah ada korelasi antara students vocabulary mastery dengan reading-nya mereka? Apakah iya setiap siswa yang vocab-nya jelek, pasti reading-nya juga jelek? Nah, itu nanti akan kita bahas, akan kita jawab melalui serangkaian langkah dalam penelitian. Nah, untuk rumusan masalah ini bentuknya adalah question atau pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, Anda juga harus membuat yang namanya tujuan penelitian. Oke, seperti ini tujuannya ya. Tujuan penelitian. Setelah itu buat tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu seperti apa? Merupakan jawaban dari ini dari pertanyaan ini. Jadi tujuan penelitian adalah untuk mencari tahu. Nah, itu. Kalau tadi bagaimana sih vocabulary siswa? Kalau yang ini enggak. Tujuannya adalah to describe the students vocabulary mastery. Kemudian untuk yang kedua misalkan to explain the students reading mastery. Yang ketiga untuk mencari tahu, to find out whether. Nah, ini whether there is, kalau di atas any karena masih belum tahu, kalau di sini ada penggunanya positive
positive and significant correlation between students' vocabulary mastery and their reading mastery. Itu ya. Aduh, sedikit typo ya. Nah, seperti itu tujuannya. Jadi, tujuannya sudah ditetapkan. Kemudian langkah berikutnya bagaimana setelah tujuan ditetapkan? Nah, baru nanti Anda membuat judul penelitian seperti itu ya. Sebenarnya untuk judul penelitian ini bisa di awal atau bisa di tengah-tengah seperti ini. Kalau di awal Anda nanti menetapkan dua variabel ya. Nanti untuk variabel sendiri akan saya jelaskan di belakang, oke? Misalkan di sini membuat judul penelitian. Judul penelitian bisa di awal sebenarnya setelah setelah mencari masalah dan menetapkan masalahnya. Gitu. Ini misalkan judul penelitiannya adalah a correlation study between students vocabulary mastery and their apa tadi ya, reading mastery. Nah, ini nanti di mana ya, misalkan at the 10th grade students of misalkan SMA Negeri 15 Purworejo in the academic year of 2020-2021. Misalkan seperti itu judulnya ya. Kemudian yang berikutnya setelah judulnya ada, jadi nanti ini tak jelaskan sedikit mengenai variabel. Jadi variabelnya ada dua, yaitu yang pertama adalah Students Vocabulary Mastery. Ini variabelnya. Kemudian sama Reading Mastery, Students Reading Mastery. Ini variabel kedua. Jadi ini variabel pertama, Students Vocabulary Mastery, dan variabel keduanya adalah Students Reading Mastery. Seperti itu. Nah, biasanya dalam penelitian kuantitatif ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Ada independent variable dan juga ada dependent variable. Independent variable atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Jadi pertanyaannya adalah apakah Students Vocabulary Mastery ini mempengaruhi Reading Mastery, atau tadi sudah saya katakan apakah siswa dengan vocabulary mastery yang jelek atau yang rendah, pasti readingnya itu rendah. Nah, itu perlu dijawab di sini. Jadi gitu ya. Variabelnya ada dua, student vocabulary mastery dan student reading mastery itu. Kemudian setelah itu baru nanti Anda menuju ke teori. Nah, ini. Jadi langkah yang berikutnya adalah mencari teori yang mendukung. Ya, seperti itu. Untuk di PBI sendiri perlu diingat bahwa teori yang dipakai adalah maksimal 10 tahun ke belakang. Seperti itu. Contohnya, ketika Anda menulis skripsi di tahun 2021, maka Anda hanya diperkenankan untuk mengambil teori maksimal. Ingat, maksimal tahun 2011. Kalau Anda nemu teori tahun 2010, 2009, apalagi 2003, itu akan dicoret atau tidak dianggap. Karena Anda harus mencari teori di atas minimal tahun 2011 ke atas. Seperti itu, nggih. Nanti untuk teorinya itu ada dua, yaitu teori utama dan teori pendukung. Nah, teori utama itu seperti apa? Ya, teori yang berkenaan dengan Students Vocabulary Mastery dan Reading Mastery.
Kemudian teori pendukung seperti apa? Nah, ini nanti ada Nah, kita lanjutkan ya. Berkenaan dengan teori, nanti kan ada dua, yaitu teori utama dan juga teori pendukung. Teori utama itu adalah teori yang berkenaan dengan vocabulary mastery dan juga reading mastery. Kemudian teori pendukung itu teori-teori yang berkenaan dengan misalkan saja ada four basic language skill, kemudian ada komponennya seperti vocabulary, reading, listening, seperti vocabulary, kemudian pronunciation, kemudian ada grammar, dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi nanti Anda cari teori-teorinya seperti itu. Kemudian yang langkah berikutnya setelah Anda nemu teori, yaitu Anda nanti membuat mencari preview study. Apa itu preview study? Preview study yaitu penelitian yang pernah dilaksanakan berkenaan dengan penelitian yang sedang Anda lakukan. Jadi Anda cari tuh orang-orang atau penelitian-penelitian yang berkenaan dengan students vocabulary mastery dan juga reading mastery, entah di mana gitu ya. Seperti itu. Tujuannya untuk apa? Sebagai pendukung Anda dalam melaksanakan penelitian. Itu karena Anda baru S1, maka untuk preview study-nya di PBI itu hanya ada 2 saja. Nanti cari ya, seperti itu. Yang berikutnya setelah Anda menemukan teori dan juga mencari preview study, kita sudah masuk ke bab 3. Jadi bab 1 mulai dari masalah, kemudian sampai membuat tujuan masalah, sampai membuat judul ya. Kemudian yang bab 2 itu berkenaan dengan mencari teori dan preview study. Sekarang kita menuju ke bab 3, yaitu berkenaan dengan research design. Nah, ini research design nanti bagiannya mata kuliah Metopen ya, ada macam-macam nanti. Ini masuk ke bab 3 ya, research design atau desain penelitian. Untuk desain penelitian sendiri itu tergantung judulnya. Apakah judulnya nanti masuk ke korelasi atau komparasi atau influence atau effectiveness gitu ya. Jadi nanti ini tidak akan saya jelaskan banyak. Tergantung juga nanti misalkan ada deskriptif, kuantitatif, kemudian ada one group, pretest, posttest, kuantitatif, eksperimen research design, macam-macam nanti jenengan bisa baca bukunya Sugiono atau bukunya Ari Kunto. Ada macam-macam di sana ya. Oke, nanti akan dijelaskan oleh dosen Metopen. Kemudian yang berikutnya, setelah Anda nemu riset desain atau setelah Anda memutuskan riset desainnya, yang berikutnya adalah Anda membahas mengenai variabel. Nah, di sini nih ada dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas, biasanya disimbolkan dengan variabel X. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variable yang biasanya disimbolkan dengan Y. Sebenarnya ada banyak sekali variabel, nanti Anda bisa juga baca di bukunya Sugiono atau Rikunto, ada variabel bebas dan variabel terikat, kemudian ada variabel intervening, kemudian ada variabel yang lain, ada banyak ya. Nanti Anda bisa baca. Itu juga macam-macam fungsinya nanti ya. Kalau Anda mau mempelajari, itu ada di bukunya Sugiono dan juga bukunya Ari Kunto. Nah, tapi untuk yang di S1 mungkin cukup 2 saja ya, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya setelah Anda membahas mengenai variabel, yang berikutnya adalah Anda nanti membahas mengenai instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu apa?
Instrumen itu artinya adalah alat penelitian, yaitu alat untuk mencari data. Datanya berupa apa? Berupa angka-angka yang diperoleh dari mana? Dari hasil menguji. Menguji siapa? Ya menguji kalau siswa namanya, misalkan Anda eh, mau menguji siswa kelas 10, ya udah berarti itu yang diuji. Oke, kalau instrumennya berupa non-tes, oke saya jelaskan sedikit, saya lupa tadi. Untuk instrumen sendiri ada dua jenis, bagi Anda yang sudah mengikuti mata kuliah penilaian hasil pembelajaran atau PHB, Anda sudah tahu ya, ada dua jenis, yaitu eh, instrumen yang bentuknya tes dan instrumen yang bentuknya non-tes. Untuk tes sendiri ada macam-macam, ada tes bentuknya multiple choice, ada bentuknya matching, ada bentuknya short answer, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang non-tes itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah ada kuesioner, kemudian ada wawancara, kemudian ada pengamatan atau observation, dan yang terakhir adalah documentation. Seperti itu, ada 4. Ini juga masuk ke ranah dosen metopen, seperti itu untuk instrumen. Cara membuatnya bagaimana? Itu ada di mata kuliah PHB atau penilaian hasil belajar di semester 5. Kemudian setelah instrumennya dibuat, misalkan tadi karena variabel X-nya itu adalah vocabulary dan juga variabel Y-nya adalah reading, maka sama-sama nanti kita menguji kemampuan siswa yaitu dengan menggunakan tes. Nah, seperti ini. Tesnya berupa apa? Misalkan adalah multiple choice, gitu ya. Nah, tes tersebut tidak bisa langsung diujikan kepada siswa, harus melalui serangkaian uji coba dulu. Jadi, seumpama Anda membuat, katakanlah apa ya, Anda membuat motor, katakanlah. Seperti itu. Nah, motor itu kan tidak bisa langsung dipasarkan secara umum, tapi harus melalui serangkaian uji coba. Sama ketika Anda membuat sebuah instrumen, Anda harus melaksanakan sejumlah atau serangkaian uji coba atau tes. Namanya adalah uji instrumen. Nah, untuk uji instrumen sendiri itu ada dua jenis atau dua macam, yaitu yang berupa expert judgment dan juga yang berupa uji seperti biasa. Nah, untuk expert judgment itu, misalkan Anda membuat tes bentuknya vocabulary atau tes vocabulary, maka Anda kemudian menyerahkan draft eh, tes tersebut kepada orang yang pinter atau orang yang memahami, yang menguasai tentang vocabulary, misalkan ke Bu Ike. Bu, mohon diperiksa, mohon dipirsani, ini adalah instrumen saya buat mengenai vocabulary. Nanti kan ada masukan-masukan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan mengujinya. Misalkan saja, tapi gini peraturannya untuk menguji validitas, namanya ya, uji validitas reliabilitas instrumen, itu Anda tidak boleh menguji pada kelas yang akan Anda jadikan atau kelas yang akan Anda di mana Anda mengambil data di dalamnya. Misalkan Anda mau mengambil data atau Anda melakukan penelitian pada kelas 10A misalkan. Oleh karena itu Anda tidak boleh menguji di kelas A tersebut, tapi Anda nanti menguji di kelas B atau kelas C atau kelas D. Seperti itu ya. Yang berikutnya setelah Anda melaksanakan uji, nah nanti kita akan pelajari nih eh, validitas, reliabilitas instrumen. Nanti ada metode belah, metode non belah, nanti ada ya. Oke, yang berikutnya adalah ketika Anda sudah selesai melaksanakan uji instrumen dan sudah valid, sudah reliable, maka saatnya Anda untuk menguji pada kelas yang Anda jadikan sebagai
Target penelitian Anda untuk mendapatkan apa? Data. Datanya berupa apa? Berupa angka. Angka itu kemudian diapain? Nah, nanti ya. Nah, angka itu kemudian nanti diolah. Datanya berupa nilai-nilai daripada para siswa yang tadi sudah Anda tes. Seperti itu. Oke, ini masuk ke pengolahan data, seperti itu. Nah, cara ngolahnya bagaimana? Ini menggunakan rumus-rumus statistik. Nah, kita nanti di sini. Inti dari mata kuliah statistik itu adalah pengolahan data. Seperti itu. Nah, kemudian data yang nanti statistik akan saya jelaskan. Nanti ada statistik parametris, statistik non parametris, kemudian nanti apa syarat untuk bisa diolah menjadi statistik parametris dan lain sebagainya. Oke. Nanti akan kita pelajari. Kemudian setelah itu, setelah datanya diolah, maka yang berikutnya adalah Anda masuk ke analisis data. Nah, datanya dianalisis tuh. Nah, nanti tujuan dari pengolahan atau penganalisisan data adalah untuk menjawab pertanyaan yang di atas tadi itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Setelah itu kemudian Anda masuk ke yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya apakah hipotesisnya diterima atau hipotesisnya ditolak. Gitu ya. Cuma itu sih untuk menjawab HO atau HA yang diterima. Tadi saya sedikit kelupaan, mohon maaf, yang bagian ini. Nah, setelah mencari previous tadi, ini harusnya ada mencari hipotesis yang ini. Sebentar. Mohon maaf ya, tadi kelewatan. Oke. Setelah mencari ini nanti Anda menentukan hipotesis. Nah, hipotesis sendiri ada dua, yaitu hipotesis null atau HO atau hipotesis. Nah, saya bentar sini aja. Hipotesis null dan yang kedua adalah hipotesis alternatif. Intinya bagaimana hipotesis null itu? Hipotesis null itu adalah hipotesis yang tidak ada kalau HA itu ada. Ini intinya seperti itu. Contohnya bagaimana? Nah, ini dari kasus yang di atas, maka bisa dibuat hipotesisnya adalah tidak ada, pakai Inggris saja ya. There is no positive and significant correlation between. Nah, between apa tadi? Students vocabulary mastery dan N. Nah, ini ya, nanti diteruskan sendiri. Kemudian untuk H-nya ada. There is, ini kurang is ya. There is no. There is a positive and significant correlation between. Nah, dan seterusnya. Gitu ya, sama seperti atasnya. Nah, itu hipotesis. Oke, hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara. Kenapa kok dikatakan sementara? Karena belum bisa dibuktikan. Seperti itu. Nah, pembuktiannya melalui apa? Melalui penelitian. Itu ya. Sebentar, kita buat di sini. Kemudian ke sana. Oke. Kemudian ini.
Itu ya, setelah previous study, ada hipotesis, kemudian baru ke bab 3 yaitu research design. Oke, seperti itu. Nanti apabila ada pertanyaan, bisa Anda tanyakan di grup ya. Seperti itu. Oke, secara singkat adalah alur penelitiannya mencari masalah, bukan membuat masalah, kemudian membatasi masalah, terus membuat rumusan masalah, buat tujuan penelitian, buat judulnya, kemudian mencari teori, setelah itu mencari previous study atau penelitian terdahulu, buat hipotesisnya atau dugaan sementaranya, kemudian cari riset desainnya, tentukan variabel X dan variabel Y-nya, kalau misalkan hanya 2, kalau bisa 3 itu juga tidak apa-apa. Kemudian buat instrumen penelitiannya, apakah berupa tes ataupun non-tes. Kemudian setelah itu diuji, baik menggunakan expert judgment maupun uji validasi. Kemudian yang berikutnya adalah mencari atau mendapatkan data. Kemudian data itu diolah dengan menggunakan statistik. Setelah diolah, silakan nanti bisa Anda analisis datanya. Kemudian tarik kesimpulan apakah HO atau HA-nya yang diterima. Kemudian yang terakhir adalah selesai. Ini ya, selesai. Cuma seperti itu kok. Selesai. Oke. Oke. Sekian dulu untuk kuliah pertama kita hari ini. Kita nanti akan berdiskusi lebih lanjut di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.